menyaksikan praktik kinerja dari Bapak Fauzi Amin Nasir, Kepala SDN Sigentong 02 yang akan memandu praktik tindak lanjut peningkatan kualitas pembelajaran di SDN Sigentong 02. Monggo Pak Fauzi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pengawas sekolah Sekbinam, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, izinkan kami selaku Kepala Sekolah untuk mempresentasikan, memaparkan hasil kegiatan pengelolaan kinerja kepala sekolah yang pada tahun 2026 masih melanjutkan 2025 terkait indikator siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Ini menjadi indikator utama di kami karena apa? Karena rohnya guru di sekolah adalah pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Ini diambil berdasarkan bukan keinginan sepihak, kesukaan kepala sekolah, tetapi justru hasil evaluasi berdasarkan baik rapor pendidikan, kemudian dokumentasi arsip analisis tahun 2025. Adanya pembelajaran mendalam, ya, learning ini, apalagi Sigentong 2 tidak mendapatkan piloting project untuk menjadi peserta diklat, sehingga di sini peran kepala sekolah yang membantu guru agar lebih matang dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sesuai dengan rapor pendidikan tahun 2025, tadi saya download mencoba yang 2025 agak kesulitan loginya. Tujuannya mau saya ambilkan bukti fisiknya bahwa di dalam 6 dimensi itu selain numerasi masih belum signifikan terkait dengan kualitas pembelajaran guru. Nah, maka kami ambilkan kembali. Adapun target perilakunya yang kami susun di pengelolaan kinerja ruang GTK, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Karena ada tolak ukur peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran, diskusinya itu kita hadirkan di ruang ini lewat kombel, namanya Esidu SD Sigentong 2. Kombel ini kita pakai setiap hari Selasa. Cuman istiqomahnya mulai berkurang ketika rombelnya menjadi 12. Ruang kombel ini yang steril sekarang dipakai di kelas 6A, sehingga kadang 2 minggu sekali. Tapi sebelum proses pengambilan ini, kami paparkan dulu ke guru. Akhirnya indikator kualitas belajar menjadi dimunculkan kembali di ruang kinerja KS 2025. Ini diskusi dulu. Kemudian kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Nah, setelah disusun, kemudian guru menjadwalkan jadwal observasinya. Kemudian kepala sekolah mengambil diskusi dan refleksi tindak lanjut secara tertulis dan realistis dengan tindak. Ini pasca hasil kegiatan observasi. Didahului dengan ngobrol, berbincang-bincang, coaching, kira-kira mapelnya apa, materinya apa, hari apa. Walaupun saya beri catatan di sini nanti di poin opsional ini, nanti setelah ini ada waktu fleksibel sesuai dengan keberadaan pengamat. Dalam ini saya sendiri. Kalau nanti saya berbenturan dengan tugas kepala sekolah yang lain, seperti ada kegiatan rapat dan lain-lain, bisa digantikan. Nanti saya dapat laporannya. Selain lembar instrumen observasi, juga ada foto dan video dokumentasi yang di-share di grup sekolahan. Nah, upaya mempelajarinya kita bersama-sama dengan guru, diskusi awal dengan pengawas sekolah binaan. Waktu itu Pak Badinya belum bisa hadir karena khusus kepala sekolah dengan guru. Hadirnya pada saat kemarin sosialisasi TKA ya Badi sebelum puasa.
di sekolah serta ada cara pendidikan sebagai upaya untuk merealisasikan target yang disusun. Targetnya apa? Ada perencanaan, pelaksanaan tindak lanjut. Lanjut, observasi yang dilakukan sesuai dengan jadwal guru. Kan guru membuat jadwal tuh, ya, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, diskusi sekolah praktis bersama sesuai kebutuhan guru lewat kombel secara rutin. Perangkat pendukungnya nanti ada dokumentasi hasil kegiatan supervisi kepala sekolah, data sebelumnya dengan data rapor pendidikan 2005 dan hasil dokumen observasi belajar guru pada supervisi sebelumnya. Ini kepadukan. Kemarin materinya ini kok ini lagi Bu, nggak ada lagi kayak gitu. Ya, yang sesuai dengan karakteristik anak. Terus model pembelajarannya jangan dipaksakan, saya sudah pernah bilang. Misalnya mau berhitung kok harus dengan video. Kita bisa menggunakan media real, ya, konkret, hadirkan buah dan sebagainya. Kalau pecahan bagaimana ketika dipotong, jadi berapa, jangan langsung video, serba video. Nah itu kita utarakan. Opsionalnya, catatan lainnya, jam observasi itu sudah tertulis di ruang GTK, tapi pelaksanaannya bisa secara fleksibel. Yakin kepala sekolah bisa mengayai beberapa hari pas jamnya di 12 rombel, kadang berbenturan, apalagi posisi saya kan seperti itu ya, sering digeser pas sekul itu sana ikut sini seperti itu sehingga tidak junun sekolahan. Maka kebutuhan ini dapat adanya kesepakatan dengan tim penilai. Saya rumuskan SK berikutnya adalah koordinator ataupun guru senior yang diberi tugas kepala sekolah ketika berhalangan hadir siapa, dalam misalnya Bu Kurni, kalau buku sendiri pasti dengan saya yang melaksanakan observasinya. Itu nanti turun lagi yang permit, ada Pak Mustaqim, kemudian lanjut lagi Bu Khalifah, sehingga yang ASN PNS itu secara lebih tinggi itu nanti dengan guru-guru berikutnya T3K dan ASN termasuk juga di observasi. Lanjut, next. Nah ini kegiatan dokumentasinya guru kelas 5 bulan, kemudian lagi dapat Darwinto, semuanya kok lagi seneng dengan FP, ya main seperti itu semua. Saya nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nanti saya diskusinya di akhir, di pasca. Biarkan mereka itu pembelajaran seperti apa, saya lihat di perencanaannya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah itu biarkan ya, beberapa, saya tidak ambil semua, tapi download beberapa karena ternyata internetnya bermasalah. Tidak semua, masih ada banyak lagi sebenarnya. Sekelumit definisi peningkatan kualitas pembelajaran. Proses berkelanjutan, kontinuitas, ya, dilakukan kepala sekolah dengan guru secara relevan, efektif dan berdampak pada murid. Tujuan utama memperbaiki skor literasi numerasi. Apakah bisa ada hubungannya? Bisa. Kalau literasi ke numerasi siswanya bagus, guru belajar dengan tepat, model dengan yang bagus, dengan yang sesuai efektif, secara tidak langsung bisa mendongkrak kemampuan literasi numerasi. Goalnya nanti pada saat TKA, soal ANBK-nya nggak ada. Insya Allah tahun depan itu ANBK itu sudah nggak ada, sudah tergantikan TKA. Karena jujur saja TKA kelas 6 ini sebenarnya kan siswa kelas 5 kemarin ANBK. Jadi anak itu 2 kali dalam 2 tahun itu mengalami kegiatan menggunakan internet daring pengerjaannya. Secara praktek sama, bedanya di 2. Satu kepengaruhan sekolahan tanyakan. Nah, nanti literasinya bahasa Indonesia, numerasinya matematika. Surveinya nanti setelah masing-masing mapel selesai. Lingkungan belajar dan seterusnya. Nah, kemudian indikator utamanya ini sudah seperti biasa tahapannya orang melihat kualitas belajar seorang. Perencanaan FPP, ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan observasi video dengan pra. Evaluasi refleksi disiplin, hubungan psikologis. Kalau alumni GP udah paham semua ini yang seperti ini. Ini ada revisnya semua. Strateginya harus begini, harus dijelaskan di ya. Nanti seperti apa kemampuan pemahaman guru kita lihat. Nah, sekarang saya masuk ke refleksi.
kunci keberhasilan dalam kegiatan ini refleksi mandiri gurunya, introspeksi, merefleksi, kombelnya digiatkan. Kemudian terakhir pemanfaatan data, kita sandingkan progres sebelumnya, nanti kita bandingkan afternya sesudahnya ini seperti apa sih. Secara terakhir sebagai refleksi, ya ini kesimpulan dari rencana aksi bahwa kualitas pendidikan tidak meningkat secara kebetulan, tidak ujuk-ujuk, melainkan harus ada siklus perbaikan. Masih ingat penelitian tindakan kelas sekolah dulu ada namanya siklus. Kalau belum berhasil sudah indikator ya keberhasilan, maju lagi siklus 2 dan seterusnya. Sehingga dengan secara berangsur direncanakan dan secara konsisten, insya Allah akan meningkat. Kemudian langkah selanjutnya pembentukan filosofi kelas dan jadwal bulanan. Nah, sebagai terakhir tidak lanjut. Ini refleksi saya setelah kemarin mengadakan kegiatan suka tunjar. Yang pertama, secara umum pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Secara umum, guru kalau diobservasi persiapannya lebih matang. Sing tidak buat media, yang tidak buat evaluasi menyusun evaluasi, yang belum buat RPP sempurnakan sudah kondisi karakter anak sudah matang, pasti itu mesti bagus. Tetapi masih sebagian guru belum menyesuaikan penggunaan model pembelajaran dengan materi pembelajaran. Apa yang tadi saya bilang, materinya sebenarnya simple, gampang, tapi harus dibuat rumit, ada video dan sebagainya. Jadi sehingga masih kelihatannya namanya teknologi itu belum dimanfaatkan dan peruntukannya. Yang namanya video itu harus kayaknya biar keren, biar tergolong kekinian, berdampak pada murid, padahal belum tentu. Ini PR saya di pasca observasi. Lagi, penggunaan media TIK pembelajaran yang dipaksakan dengan materi pembelajaran di kelas. Artinya kalau materi sebenarnya tidak perlu harus role playing saja, bermain peran. Anak jadi ini kan bisa kan? Sehingga anak aktif daripada rame kelas 1 Pancasila 1 mesti kan mendengarkan susah. Tapi kalau langsung praktek langsung satu-satu dan sebagainya, ataupun berhitung dilibatkan lebih enak. Tidak harus video, kadang video aktif juga tanya sendiri malahan seperti itu. Nah kemudian disampaikan pada pasca kepada guru saya hasil refleksi itu tindak lanjut pembelajaran. Artinya setelah hasil pasca pembelajaran kita tindak lanjuti di kegiatan refleksi bersama, baik secara individu maupun di kombel. Dan terakhir juga disampaikan di kombel, yakni kombel itu setiap hari Selasa. Jadwalnya Selasa Pak, waktu itu rutin. Setelah ruang ini berubah menjadi kelas, kadang sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan, kadang 2 minggu sekali, kadang sampai 1 bulan sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami jawab. Kalau tidak bisa membuat PR saya nanti di kesempatan lain. Cukup? Iya. Terima kasih. Silakan satenya. Oh, mau Pak, ini memangnya saya mau ya, dulu nanti saya menyampaikan nggak setelah proses ya Pak.